Polri resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan kasus obstruction of justice atau perintangan penyelidikan dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Kejaksaan Agung. Saat tiba di Kejaksaan Agung, Sambo dan istri serta tersangka lain mengenakan rompi oranye dan langsung diperiksa didampingi kuasa hukum. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo meminta maaf dan menyesali perbuatannya di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia pun menyatakan istrinya Putri Chandrawati hanya korban dalam insiden berdarah di rumah dinasnya. Siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang ya. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Usai pelimpahan tahap 2, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kini fokus dalam penanganan pendampingan tersangka yang akan segera disidangkan. Kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah. Nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga, kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini. Sementara kuasa hukum Barada Richard Eliezer sudah memiliki strategi khusus, mengingat peran kliennya sebagai saksi mahkota. Mengenai peran dari klien saya kan sebagai saksi mahkota ataupun saksi kunci yang menjadi peranannya sangat penting karena membuka kasus ini menjadi terang. Nah, kalau mengenai strateginya seperti apa mungkin saya belum bisa sampaikan ya, karena itu biar nanti di pengadilan. Selain Sambo dan Putri Chandrawati, 3 tersangka lain yakni Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Richard Eliezer ditampilkan Kejaksaan Agung ke hadapan media. Kejaksaan Agung juga menunjukkan tersangka kasus perintangan penyelidikan kasus Sambo, termasuk Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, seperti kita telah ikuti bersama bahwa seluruh tersangka, seluruh barang bukti untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan satu kasus lagi berkaitan dengan perintangan penyidikan dari pembunuhan berencana ini sudah dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Kasus Ferdi Sambo dikatakan siap disidangkan dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung kemarin juga sudah kepada publik mengajak untuk mengawal secara bersama-sama kasus Ferdi Sambo ini ketika sidangnya nanti sudah berjalan. Kita akan bahas bersama para narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Dan sudah bergabung ada mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Selamat pagi Pak Gayus, saya sekalian mengecek audio. Apa kabar Pak Gayus? Sudah lama saya nggak ketemu Bapak. Ya, lama nggak ketemu. Alhamdulillah kita ketemu sehat-sehat. Dan yang satu lagi ini Pak Gayus, Kang Asep Iwan Iriawan, ini jadi langganan dan mungkin Pak Gayus sama Kang Asep nih saya sudah book lah ya Kompas TV mengikuti sidang nanti. Selamat pagi Pak Gayus. Selamat pagi Pak Gayus. Ya, karena ada keinginan kita bersama agar kasus ini kita kawal bersama nih Kang Asep dan juga Pak Gayus, seperti juga permintaan dari Kejaksaan Agung dan publik terutama begitu. Saya sih secara pribadi dan saya meyakini juga banyak pemirsa Kompas TV banyak belajar dari kasus ini begitu. Nah, Kang Asep, ketika kasus ini menjelang diserahkan ke Kejaksaan Agung pada waktu itu, kita agak pertanyakan kok agak lama dan ternyata ini disiapkan lah begitu. Akhirnya kejadian juga nih kemarin. Nah, ada beberapa harapan dari Kang Asep kan pada waktu itu agar penyerahannya seperti ini. Nah, yang Kang Asep lihat kemarin sudah sesuai harapan Kang Asep nggak agar kemudian kasus ini nanti bisa dari pantauan Kang Asep ini sudah on the right track nggak Kang Asep?
Ya, terima kasih. Bukan sesuai harapan saya, memang sesuai harapan di KUHP. Di KUHP itu kan kata-katanya segera. Ketika dinyatakan Ya. lengkap atau tidak lengkap. Kalau dinyatakan lengkap, maka segera jaksa penuntut umum membuat dakwaan. Penyerahannya kalau internal itu dikatur mereka P21, PP berapa lah gitu, terserah itu mereka, yaitu menyerahkan berkas sesudah, menyerahkan tersangka dan barang bukti plus alat bukti sudah selesai. Nah, tinggal sekarang jaksa dan jaksa agung mudanya betul juga kan. Senin dia paling lambat akan menyerahkan surat dakwaan. Iya. Saya ingatkan surat dakwaan harus memenuhi pasal 143 ya ayat 2 harus jelas lengkap ya CJL ya jelas lengkap dan cermat. Itu harus dilakukan. Kalau tidak nanti hati-hati. Tapi kita kan pernyataan terakhir ketika diserahkan tersangka terutama FS ya dia udah mengakui, menyesali dan minta maaf. Mudah-mudahan pernyataan dan penasihat hukumnya akan faktual, objektif, akan lapornya kita mudahan di persidangan. Jangan sampai di persidangan nanti berkelit, berbantah. Nah itu akan dicek oleh para hakimnya apakah bersesuaian dengan kesaksian lain atau tidak. Mudah-mudahan ya kita lancar-lancar saja, mereka juga menyesali perbuatannya sehingga publik memang tercerahkan juga bahwa memang ada satu perbuatan pidana, ya ada delik yang memang cukup menarik hatian publik. Capek lah semua juga untuk mengomentari beginian. Ya. Tapi nanti di persidangan jangan kami rakyat atau pencari keadilan juga dikecewakan. Ya, Kang Asep, jadi ini sudah oke lah ya begitu dari amatan kita dari luar begitu Kang Asep membantu kami untuk mengamati ini. Tapi Kang Asep agak menyoroti bahwa kemarin sempat ada pernyataan lagi dari Ferdy Sambo yang mengatakan saya siap menjalani semua kasus hukumnya dan juga bahwa istri saya tidak bersalah. Ini harusnya akan tergambar nanti di pengadilan. Begitu maksud Kang Asep? Ya gini, kalau soal pada satu istrinya tidak bersalah, PC kita lihat dakwaannya. Boleh aja memberikan saksi nanti dia kan sebagai saksi juga untuk PC si PS ini kan, akan meringan atau tidak kan ada saksi-saksi lain. Kita akan lihat bahwa apa yang dilakukan PC di situ kan entah membantu atau ikut serta, nanti kita lihat dakwaannya karena kita belum tahu dakwaan untuk PC itu apa, bagaimana kecermatannya, kejelasannya, kelengkapannya. Kalau FS kan boleh katakan sudah diadili di media kita semua ini kan perbuatan dan dia yang disali. Cuman untuk PC kan selama ini kan tertutup, apalagi dikaitkan pernyataannya tentang ada delik kesusilaan kan, tapi nanti kita lihat. Tapi yang jelas yang PC juga didakwa tentang sama pasalnya kan, pasal pembunuhan kan. Nah itu juga soal dia membela ya wajar lah, suami bela istri itu wajib gitu, bagaimanapun dia boleh KDRT, apalagi jadikan sama-sama tersangka gitu kan. Nanti kita lihat di persidangan. Iya, Artinya di persidangan nanti pernyataan bahwa menyesal dan akan mengikuti semuanya secara proses hukum, kita akan lihat kenyataannya nanti di persidangan. Dan kalau ada pembelaan-pembelaan hal yang wajar dari seorang suami kepada istri, tetapi persidangan nanti sudah menyiapkan semua yang berkaitan dengan fakta-faktanya. Itu bayangan saya. Saya ke Pak Gayus dulu. Pak Gayus, rasanya saya baru kali ini deh melihat dan jadi tahu. Makanya saya bilang Pak Gayus dan Kang Asep, juga pemirsa Kompas TV, kita jadi belajar dari kasus ini. Sepanjang ingatan saya belum pernah melihat bahwa saya jadi tahu bahwa kalau kasus dilimpahkan dari ke kepolisian sudah P21 dan kemudian menjelang persidangan ini ada pelimpahan berkas, itu prosesnya kira-kira cukup tergambarkan, cukup terbuka, dan mungkin ini salah satu dari sedikit sekali kasus yang begitu terbuka disampaikan kepada publik. Benar nggak Pak Gayus? Jadi ternyata itu berkasnya diperiksa, Kejaksaan Agung juga memastikan para tersangka sehat dan lain-lain, ada foto-fotonya kemarin, dan kemudian ditampilkan ke publik. Ini ya para tersangkanya, kami tampilkan, diminta membuka masker. Jadi ini proses yang, kan nggak setiap kasus ya Pak Gayus, dan kemarin ini karena mungkin perhatian kepada publik begitu tinggi, kemarin disampaikan oleh Kejaksaan Agung sebagai sebuah tanda bahwa ini siap disidangkan. Bisa saya menangkapnya seperti itu Pak Gayus? Ya, tepat sekali, walaupun tidak satu-satunya ya. Kita lihat juga kopi sianida juga demikian. Berapa lama yang lalu, hampir 11 tahun yang lalu ada kasus Marsinah juga demikian ya. Tapi tidak sehebat inilah tampilannya. Ya saya harapkan agar bukan seperti kita memamerkan buah yang kelihatannya indah di luarnya, di dalamnya mungkin tidak sesuai. Oleh karena itu saya perlu menyampaikan hal-hal yang penting. Karena tampilan-tampilan itu kan kemasan sebenarnya. Itu bagus. Ditampilkan inilah para terdakwa nanti yang diadili. Nah itu saya melihat itu ranumnya buah dilihat dari kulitnya. Maka saya akan menggunakan pemahaman bahwa sebenarnya apa itu dakwaan? Dakwaan ada perumusan dari tindak pidana yang telah dirangkum dengan baik dan lengkap oleh diawali penyidik
penyelidikan, penyidik, kemudian kepada jaksa menuliskan JPU untuk tampil ke pengadilan. Sebagai bagian dari 3 pendekatan. Kalau bagi terdakwa, ya ini bahan-bahan untuk pembelaan nantinya dakwaan ini, persiapannya. Bagi jaksa ya agar mendapat tuntutan sesuai dengan keadaan apa. Karena jaksa ini kan dominus litis, pemilik perkara itu jaksa menurut teoritik. Dominus litis itu pemilik, pengawal yang menyajikan perkara ini di persidangan. Nah, tentu dakwaan ini seringkali ya, tidak ada kasus yang besar begini, dikembalikan itu ditolak oleh majelis karena kekurangan hal-hal menyangkut dakwaan formil dan material. Apa itu yang formil? Yang formil itu luas sekali, identitas yang lengkap. Itu formil. Kemudian termasuk itu kebangsaan, ya, kewarganegaraan, itu harus lengkap selengkap-lengkapnya. Itu di pasal 197 KUHP jelas itu nanti batal demi hukum itu kalau ada kekurangan pada saat telah diperiksa dan telah diputus. Nah, akan diulang lagi. Ini resiko-resiko dari sampai sedetail itu ya Pak Gayus ya diperiksanya ya. Itu baru material, belum formilnya. Formilnya itu harus pasti, locus delicti, tempus delicti. Apakah betul itu di Magelang kejadiannya atau di Jakarta? Ini harus kuat sekali untuk disajikan sehingga tidak cacat hukum, sehingga ditolak oleh majelis untuk diulangi lagi. Ya. Ini resiko-resiko yang harus dihadapi nanti di persidangan. Ya, nah, Kang Asep, ada beberapa, saya nyebutnya apa nih Kang Asep ya, Kang Asep menyatakan kalau bisa begitu, sedemikian rupa, ini kemudian ada hal-hal yang menjadi harapan begitu. Sebagai seorang pengamat, walaupun Anda sekarang sudah mantan hakim, tetapi berharap begitu, kemarin tempat sidangnya lebih representatif karena ini akan menjadi perhatian publik, mungkin banyak media yang akan hadir dan lain-lain, tetapi kalau bisa dipindah, kita pernah mengalaminya waktu sidang penistaan agama, Ahok waktu itu, dan juga sebelumnya jauh mundur almarhum mantan Presiden Soeharto, tidak di pengadilan pada umumnya, tetapi kita pindah ke Kementerian Pertanian di kawasan Pasar Minggu. Nah, ada harapan itu, tetapi tidak. Ternyata ini diyakini Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mampu melaksanakan semuanya dengan baik. Kemudian sempat disampaikan bahwa ada kemungkinan para jaksa penuntut umum menangani kasus ini akan dikarantina di rumah aman. Tapi ternyata ini, kata Kejaksaan Agung, tidak diperlukan. Nah, hal-hal semacam ini yang tadinya bisa menjadi tambahan keyakinan bahwa kasus ini tidak masuk angin dan lain-lain begitu. Apakah ini akan mempengaruhi nanti jalannya sidang menurut Kang Asep? Ya, yang pertama kalau teknis tadi kan, yang penting patokannya adalah surat dakwaan. Nah, di luar teknis memang perlu mempertimbangkan. Kita pernah lihat kalau perkara menarik perhatian, ya tadi disebut misalkan beberapa perkara penodaan agama Ahok, penodaan cyanida, Abu Bakar Ba'asyir, dan beberapa perkara lainnya. Ruang sidangnya memang perlu yang besar. Kita perhatikan kejadian kemarin ketika penyerahan dari kepolisian kepada jaksaan, media aja cuma media begitu rame, begitu heboh, begitu rumit, keluar kata-kata kasar yang tidak layak kemarin kan. Bayangkan kalau nanti ketika persidangan di ruang sidang, kalau saya lihat Pengadilan Selatan memang ruangnya tidak akan cukup untuk nampung media, apalagi penonton. Kan juga akan turun dari LPSK, dari institusi-institusi tertentu yang akan mengamati jalannya persidangan. Media tidak dalam, luar negeri juga sepengetahuan saya akan hadir. Ya beberapa. Nah, ini perlu pengamanan media, walaupun kita percayalah kepada pengadilan, pihak kepolisian membantu. Cuma jangan sampai seperti kejadian penyerahan kemarin itu juga kan, betapa repot dan hebohnya. Jadi perlu memang ruang sidang, setidaknya Selatan kan punya yang bekas dipakai penodaan agama itu di Kementerian Pertanian, atau yang lebih tahu lah nanti Pemda Jaksel membantu ke ruangan yang lebih layak. Karena pasti kan ini kan yang dituntut transparansi, keterbukaan dari publik, sejauh mana yang sekarang penasaran, terutama hal-hal ini apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun secara teknis sidangnya bisa pengadilan udah cukup di Selatan. Cuman masalahnya ini perkara menarik perhatian, takut keikutsertaan publik, media tidak terdakwa. Apalagi ini 11 terdakwa. Kalau 11 terdakwa bersamaan disidangkannya di ruang Pengadilan Selatan, saya tidak akan memuat gitu, kecuali hari dia berbeda, 11 ini hari berbeda, atau apalagi kalau misalkan satu majelis pegang 2 perkara atau satu perkara, itu lebih tidak memungkinkan tempatnya. Saya pikir ini luar teknis yuridis, ada yang sifatnya administratif atau berbantuan penyelenggaraan sidang. Yang penting di ruang sidang itu
Ada meja hakim, ada meja terdakwa dan penasihat hukum, ada meja terdakwa dan meja penonton, dan dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Soal ruang, sekali lagi memang kalau Selatan saya lihat, kalau lihat perkembangannya tidak memungkinkan, tapi yang lebih tahu nanti Ketua Selatan lah yang akan menentukan. Ya, baik. Kita sambung sebentar lagi berkaitan dengan apa yang kemudian bisa kita memberikan masukan kepada sebentar lagi jalannya persidangan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kang Asep, Pak Gayus tetap bersama kami dan juga pemirsa Kompas TV. Saya segera kembali. Saudara, kami sambung berkas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dan juga perintangan penyidikan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Berarti ini sidang akan segera digelar. Kita sedang mengamati beberapa hal sebelum nanti kita menyaksikan sidangnya. Masih ada Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dan juga Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana yang juga mantan hakim. Pak Gayus, kalau Kejaksaan Agung sudah menyatakan menyiapkan jaksa-jaksa terbaiknya untuk menjadi JPU, Jaksa Penuntut Umum, apakah kemudian majelis hakimnya nanti juga sudah didengar begitu akan majelis hakim salah satu yang terbaik nanti untuk menangani kasus ini, Pak Gayus? Ya, saya tentu tidak di sistem lagi ya, artinya saya di wilayah pengadilan lagi, maka kita belum tahu apa yang dipersiapkan, tetapi tentu sebagaimana biasanya Mahkamah Agung akan sangat memperhatikan semua perkara yang berskala besar seperti ini, yaitu skala besarnya karena diramaikan oleh publik ya, oleh asumsi-asumsi, oleh berbagai harapan dari publik. Itu sangat sah dan itu sangat mendukung. Itu sebagai bentuk keadilan sosial yang diharapkan, social justice. Tetapi hakim kan tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum kepada semua pihak ya. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya. Hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, ini tentu ada keseimbangan antara social justice dengan legal justice-nya. Nah, ini sangat tergantung kepada penyidikan menjadikan dakwaan, jaksa, dakwaan akan menjadi putusan hakim. Nah, ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini. Dan perkara ini kalau disiapkan dengan 35 jaksa kalau tidak salah, hakim ya tentunya biasa saja karena hakim itu harus dianggap sudah siap untuk menghadapi semua perkara bentuk apapun. Ya. Saya juga tidak pernah dengar isu apapun hakim mundur, hakim dengan berbagai alasan kurang sehat untuk memeriksa, tidak ada sama sekali. Jadi saya beranggapan ini kan masih di tingkat PN di bawah nih. Nanti ada PT dan ada dua upaya hukum lainnya biasa dan luar biasa seperti kasasi dan PK. Masih ada jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil. Ya, karena begini, termasuk kita berbincang juga dengan Kang Asep waktu itu, ini bisa jadi selama ini Pak Gayus, Kang Asep, kita sama-sama ingat kita mengatakan bahwa para kuasa hukum dari para tersangka ini stay calm, stay quiet, dan tampaknya nanti akan ada di persidangan mereka kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di titik ini saya sedikit ke Pak Gayus begitu ya, bahwa majelis hakimnya ini mesti orang yang betul-betul pinter, nanyanya udah jelas arahnya kemana, termasuk dari jaksa penuntut umumnya. Nah, Pak Gayus pernah mengatakan tuh, saya sempat baca, ini pembunuhan berencana bukan hal yang mudah untuk dibuktikan di pengadilannya sedemikian rupa. Pak Gayus sedikit lagi. Ya, tentu. Karena pembunuhan berencana ini kan satu perbuatan yang tipis batasannya antara pembunuhan biasa dan berencana, spontan dan terencana. Jadi memang perlu penelitian siapa yang bisa membaca pikiran orang bahwa dia merencanakan pembunuhan. Itu pertanyaan besarnya. Siapa yang bisa, kepala ditembak pun pikirannya tidak mati katanya. Yang nanti akan membuktikan adalah sejarah. Itu teori psikologi. Ditembak kepalanya pun pikirannya nggak pernah mati. Karena itu akan bisa diungkapkan kalau ini dari sisi ideologi, itu sampai sejarah lah nanti bisa membaca pikiran yang ditembak kepalanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mudahnya untuk membaca pikiran orang tertentu. Tapi ada ciri-cirinya. Salah satu ciri yang disampaikan oleh para hakim yang berpengalaman mengatakan ketenangan. Ketika melakukan itu dengan cara yang tenang, itu berencana. Antara lain, masih ada 9 ciri-ciri pembunuhan berencana di mana hakim tidak bisa membaca otak dari
pelaku, pikiran apa yang timbul. Tetapi diantaranya adalah ketika melakukan tindakan itu dengan sangat tenang. Ini ciri-ciri berencana. Oke, terbayang kira-kira arah-arahnya nanti kira-kira ke sana begitu ya. Kang Asep, bahwa JPU tidak dikarantina di rumah aman. Tadinya saya berharap betul ini seperti film begitu, akan mengadili mafia begitu, tetapi ini salah satu cara agar kemudian tidak lagi ada kecurigaan ini masuk angin dan lain-lain. Tetapi tampaknya tidak akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Masih on the right track ini kita dalam rangka kita mengawal nanti jalannya persidangan, Kang Asep? Ya, ini kan perkara biasa-biasa aja, sama biasa jaksa, hakim menangani perkara 340, 338, perkara ITE, OJ itu nggak ada masalah. Jadi kalau justru di karantina tempat khusus, nanti malah tidak bebas lagi, malah justru menundukkan ada ketidakpercayaan. Biasa aja lah, saya pikir nggak ada masalah kok jaksa hakim, nggak usah di tempat-tempat khusus. Seperti biasa aja, yang penting pengawalan ketika berangkat, ketika pulang, tapi harus ditempatkan misalkan di tenda khusus, nanti dekat Ragunan kan, sekiranya tendanya kebun binatang gitu. Menurut saya nggak usah, biasa aja lah, santai aja perkaranya. Hakim Yusurianopit kan dianggap tahu hukum, sudah biasa aja. Udah risiko jaksa, hakim ketika nangani perkara besar juga udah nggak ada masalah. Atensi publik sudah menjadi sedemikian rupa pagar bahwa ini membuat semua orang yang terlibat, mulai dari jaksa sampai ke hakimnya, mungkin tidak bisa main-main dengan segala sesuatu yang akan terjadi di sana. Kalau menurut Kang Asep, nanti sebaiknya jalannya sidang terbuka? Ya, kalau sidang harus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ya sekali lagi pasti terbuka, tertutup itu hanya kesusilaan dan sidang anak. Kalau perdata perceraian, cuma nanti mungkin siaran langsung tidak langsung itu kan ada aturan Mahkamah Agung sekarang terpusat satu media TV, nanti TV yang lain menyiarkan. Ya kan itu ada di pasal 14A ICCPR kan, bahwa aturan internasional itu sudah kita ratifikasi dan juga Mahkamah Agung punya aturan. Jadi tidak semua TV nanti masing-masing angelnya masing-masing gitu kan. Nah, tapi nanti kan seperti kita belajar dari kasus penodaan agama ya, satu TV tapi bisa disiarkan nama yang lain. Itu nggak ada masalah kok. Oke, jadi harapan itu yang terjadi. Pak Gayus, kita diminta oleh Kejaksaan Agung untuk tetap bisa mengawal jalannya persidangan nanti. Ngomong-ngomong Pak Gayus, Kang Asep, kalau hari Senin surat dakwaannya diserahkan ke pengadilan pada hari Senin depan tanggal 10 Oktober, itu berarti tinggal kesiapan pengadilannya saja ya. Biasanya berapa lama itu akan bisa kemudian sidang dimulai? Ya, jadi ketika berkas itu diserahkan kepada pengadilan, nanti kan diregister bagian pidana, serahkan ketua pengadilan akan menunjuk majelisnya siapa. Ketika majelis sudah ditunjuk, nanti majelis menetapkan hari sidang. Nah, kurang lebih situ lebih dari seminggu lah, karena seminggu itu kan jaksa diberi kewenangan untuk perubahan ya, di KUHP itu diatur ketika menyerahkan jaksa apa akan berubah atau tidak. Tapi saya pikir tidak akan berubah, jaksa udah yakin konsisten kan, tapi KUHP menentukan itu. Ya kurang lebih mungkin paling lambat 2 minggu lagi lah, atau 10 hari, kalau lebih cepat lebih bagus kan. Kalau diserahkan seminggu selesai, ya udah hari sidang kita tahu gitu. Ya, oke. Nah, Pak Gayus terakhir, sambil menutup perbincangan kita diminta ikut mengawal ini semua. Apa harapan Pak Gayus bahwa agar nanti dalam persidangan betul-betul ini bisa kita kawal bersama begitu? Karena kan persidangan ada batasan-batasannya juga nanti yang kemudian kita bisa tetap tidak lagi curiga pada hasil atau keputusan akhirnya nanti, Pak Gayus. Ya, yang penting kerjasama yang baik, kerjasama dengan etikat baik antara JPU, hakim, dan penasihat hukum. Ini semua akan dilakukan dengan baik kalau semuanya tertata dengan baik, seperti poros yang berputar searah sehingga tidak ada gejala-gejala yang mau menyimpangi pemeriksaan ini. Tadi kalau ditanyakan safe house, di Amerika itu juri yang ditempatkan. Tujuannya bukan keamanan, untuk mencegah intervensi, untuk mencegah pemikiran yang terseret dengan berita. Itu kalau di Amerika. Hakimnya tidak di safe house, tapi jurinya sekian orang itu. Jadi kalau ada persidangan di Indonesia harusnya para hakimnya yang masuk safe house gitu ya? Ya, karena sistem berbeda. Di sini hakim yang memutuskan, misalkan juri guilty or not guilty itu oleh juri. Nanti hakim menyesuaikan dengan perbuatan guilty itu kepada ketentuan yang mana. Jadi agak berbeda. Yang menentukan salah tidaknya itu juri. Oleh karena juri yang di safe house kan, kemudian tujuannya berbeda jauh, bukan soal keamanan, soal tidak terintervensi dengan pemikiran, berita, dan yang lain-lain, atau dihubungi orang diantaranya. Oke.
Baik, jadi kita tunggu saja semuanya sudah di jalur yang benar. Surat dakwaan sekali lagi akan diserahkan ke pengadilan pada Senin depan, kurang dari 2 minggu. Begitu terkaan dari Kang Asep dan Pak Gayus, ini akan sudah memulai nanti kepada persidangan yang harus kita kawal bersama. Kita tunggu semuanya sebagai sebuah momentum berlakunya peradilan di Indonesia yang sama kepada setiap orang, setiap individu, setiap rakyat Indonesia. Kang Asep sama Pak Gayus, Sama-sama, kembali. sekali lagi terima kasih dan siap-siap ya kami booking kira-kira untuk terus mengomentari dan mengawal kasus ini. Terima kasih banyak Pak Gayus, Kang Asep, sampai ketemu. Selamat pagi.